Selamat sore, perkenalkan nama saya Kade Gali Mautama. Pada kesempatan kali ini, saya sedang menginterview teman saya yang dulunya merupakan anak SMK yang berjuang mencari beasiswa. Bisa perkenalan dulu, namanya siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Aruna Filyas Tejo, panggil Ilyas. Saya dari studi S1 Informatika, S1 Fakultas Informatika. Di Oke, sini aku, ya langsung deh. oke, oke. Jadi siap ya untuk ditanya ya. Jadi waktu kamu SMK itu kan kamu pengen banget nyari beasiswa nih. Nah, boleh Ya, ceritain nggak waktu kamu SMA, SMK itu, apa rencana kamu setelah lulus SMK pada waktu itu? oke. Awalnya tuh SMK kan emang difokusinnya langsung ke soft skill kan, ke hard skill kan. Ya, ya, soft hard skill. Jadi kan kayak image-ku tuh kalau misalnya lulus SMK langsung kerja gitu. Cuman takdir berkata lain kan. Akhirnya pas aku PKL, pas lagi PKL tuh disuruh sama orang tua aku suruh nyari informasi-informasi dari beasiswa apa aja yang lagi buka nih. Terus akhirnya pas aku PKL juga, akhirnya ada di satu saat ada informasi nih dari aku lihat dari TikTok kan ada wah ada beasiswa ke Telkom kan. Kalau aku lihat kan Telkom juga universitas PTS nomor satu Indonesia kan. Ya. Terus yaudah akhirnya aku coba-coba daftar iseng-iseng. Ya sebenarnya pas daftar sih kayak nothing tulus ya namanya juga daftar beasiswa kan. Jadi ya udah aku ikhtiar aja berdoa segala macem. Udah deh, akhirnya keterima alhamdulillah. Oke. Gitu. Oke, perjuangannya lumayan ya. Oke, kita lanjut ke nomor kedua ya. Jadi waktu kamu saat ini ataupun pada saat SMK itu ada nggak sih kamu punya impian terbesar kamu? Entah itu karena pendidikan ataupun tentang karir. Mungkin terbesar aku ya. Oke. Jadi pas aku SMK, itu kan aku masih belajar segala macem. Aku dulu dulu cita-citanya pengen jadi seorang IT konsultan kan. Soalnya di mana-mana tuh di perusahaan sekarang tuh banyak dibutuhin IT konsultan segala macem. Jadi pengen jadi seorang IT konsultan lah sama entrepreneur sih. Soalnya entrepreneur tuh di zaman sekarang bagus juga ini kerjanya. Jadi aku sekarang masih tujuanku ke IT konsultan ke depannya buat ke depannya. Fokus ke situ Oh, sih. oke, oke. Fokusnya ke IT konsultan ya. Oke, kita lanjut ya. Waktu Ya, kamu SMK itu gimana sih cara kamu buat nyari tentang beasiswa gitu? oke. Nah, itu kan kebetulan pasti pas udah semester akhir kan, kelas 12 ya. Nah, kelas 12 itu kan kita ada PKL 6 bulan kan. Nah, di 6 bulan itu sela-sela PKL di 3 bulan, bulan Januari itu 2024 itu nyari beasiswa dari informasi-informasi yang aku dapat dari TikTok tadi yang aku bilang. Nah, di situ ada nih aku akhirnya penasaran kan pengen daftar kan coba-coba. Nah, dari situ deh aku daftar beasiswa IGGS namanya. Dari TikTok Oh, jadinya aku nemu oke. beasiswanya. Jadi fokus dari TikTok ya. FYP. Iya, FYP Kak aku. Oke, waktu kamu SMK nih, kamu udah punya gambaran belum sih? Kira-kira univ apa atau jurusan yang ingin kamu pilih gitu? Nah, kebetulan karena aku SMK-nya RPL kan udah IT ya, jadinya pasti aku milihnya ke depannya yang berhubungan selinear sama jalanku yang SMK. Jadinya aku pas SMK tuh milihnya pasti jurusannya IT lagi. Sama untuk kuliahnya universitas sendiri pasti aku milih yang udah terakreditasi bagus lah. Alhamdulillahnya dapat di Telkom University. Oke, alhamdulillah dapat Gitu. Telkom ya, dapat Alhamdulillah ini. dapat Oke, Telkom, selanjutnya nih, dapat selanjutnya. LU. Ada nggak sih waktu kamu lulus nih, kamu ada menghadapi tantangan gitu? Apa aja tantangan itu ketika kamu mempersiapkan diri setelah lulus? Oh, persiapan diri saya lulus ya. Untuk persiapan paling lebih ke mental aja sih. Kalau kalau lulus nanti misalnya apa yang aku harus siapin nanti buat persiapan kuliah segala macem harus aku siapin dari sekarang mulai dari pas mau lulus tuh aku siapin apa aja kira-kira ntar yang ada di dunia kehidupan di kampus jadinya lebih ke siapin mental aja sih siap-siap aja sih Oke, oke. itu aja. Oke. Ya, berarti persiapan lebih ke persiapan mental ya.
eksperimental aja sebenarnya. Oke, kita lanjut pertanyaannya ke, ada nggak sih orang yang berperan dalam membantu kamu nentuin rencana masa depan kamu ketika kamu tamat SMK gitu? Oh ya, pastinya sih yang terutama kedua orang tua saya ya, karena ayahku sendiri terutama yang tahu gimana prospek-prospek dunia kehidupan masa depan tuh apa yang lagi bagus segala macam. Jadi sama ayahku sendiri tuh disaranin ngambil ke IT, jadinya aku ikutin jalan apa yang ayah saranin ke aku buat ngambil itu sih, ke IT. Jadi ini sangat berpengaruh banget buat aku ke depannya karena pilihan dari orang tua insya Allah itu yang terbaik buat aku. Oke, oke, ditentukan oleh orang tua ya. Oke, selanjutnya nih, Ya orang faktor tua. terbesar apa sih yang membuat kamu merasa kesulitan gitu dalam menentukan pilihan setelah tamat SMK? Faktor terbesar terbesar pilihan ya. Untuk aku sebenarnya terbesar nggak ada, cuman lebih ke apa sih namanya, bingung aja kadang pas mau lulus SMK tuh kalau misalnya emang belum dapat kampus mau gimana gitu, terus aku juga udah daftar UTBK nggak keterima. Nah di situ aku bingung tuh kayak aduh gimana lagi, apalagi yang harus aku lakuin, udah daftar UTBK nggak keterima segala macam. Jadi aku lebih takutnya pas itu nggak keterima tuh, tapi akhirnya alhamdulillah aku dapet beasiswa, jadinya insya Allah deh aman, jadi lebih Oke, tenang lah pas sudah ya dapat benar itu. sih. Dan jadi dapat beasiswa itu sebuah berkah ya. Oke, kalau Ya, kamu kesulitan nih, biasanya siapa yang kamu ajak berdiskusi gitu? Misalnya kamu TBK aduh gagal nih, kira-kira kemana lagi, nyobanya kemana gitu. Kira-kira sama di siapa sih diskusinya? kalau diskusi pasti balik lagi ke orang tua sih, karena orang tua yang paling tahu kan. Jadi apa yang harus aku lakuin tuh harus gimana gimananya pasti nanya ke orang tua selebihnya. Terus aku juga nanya pendapat-pendapat ke teman-temanku juga sih, kalau misalnya masalah-masalah ada kesulitan atau segala macam. Yang pasti pertama orang tua dulu kalau diskusi. Oke, oke. Nah, selanjutnya waktu kamu SMK nih, kamu tentu persiapin sangat matang dong, misalnya UTBK supaya bisa masuk PTN, kemudian kamu juga siapin buat daftar beasiswa gitu. Nah, kira-kira bisa tolong disebutin nggak sih, kira-kira target apa aja nih waktu yang kamu tamat SMK itu kamu pengen capai gitu, dalam persiapan kamu saat itu? Nah, kalau persiapan sendiri kalau buat UTBK tuh sebenarnya niatnya seadanya, karena jujur-jujur UTBK kan lebih fokus ke anak-anak yang emang udah belajar dari SMA full dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu kan. Kalau SMA kan dia pelajarannya lebih ke praktikum. Untuk umumnya tuh dikit banget ya kalau SMK. Jadinya aku lebih nyiapin ke portofolio-portofolio sih. Jadi itu bisa banget menunjang ke depannya buat aku daftar-daftar ke beasiswa. Itu pasti disuruh masukin portofolio, makanya selama aku SMK persiapannya tuh buat portofolio gitu sih. Oke, oke. Nah, selanjutnya waktu kamu mempersiapkan diri nih setelah tamat SMK itu kira-kira kamu merasa kurang di mana gitu? Ya. Nah, kalau kurang di mana, mungkin aku lebih apa ya, mungkin persiapan mental sih kurang. Cuman tetap aja, walaupun kan itu juga tetap harus dipersiapin lebih dalam. Terus juga pasti dalamin-dalamin ilmu lagi buat nanti masuk ke jurusan yang aku pilih. Kebetulan aku milih informatika, jadi aku lebih ngedalemin ilmu-ilmu apa aja yang nanti dipelajarin di informatika. Jadi lebih ngembangin ilmu juga Dan lebih sebelum ngembangin masuk ke ilmu. kuliah. Oke, waktu Ya. kamu daftar beasiswa selain IGGS ada nggak sih beasiswa lain yang kamu capai dan ingin capai gitu? Kamu daftar juga di sana dan kamu itu ngerasa kewalahan nggak sih? Banyak banget ada informasi beasiswa gitu. Kira-kira yang mana yang harus kita pilih dan kira-kira gimana cara kamu ngatasinnya? Kebetulan untuk beasiswa sendiri aku cuman ngambil kebetulan dapat infonya cuma di GGS, cuma satu doang aku daftarnya. Jadi alhamdulillah ya aku nggak terlalu pusing buat mikirin ngambil beasiswa yang mana. Jadi aku fokus ke beasiswa yang ini aja gitu. Buat Oke, dan fokusin ke satu syukurnya beasiswa aja sih. langsung keterima ya di Iya IGGS gitu. alhamdulillah ya. Oke, kan kamu tadi waktu tamat SMA kamu ikut UTBK, tentu kamu pengen ada capai universitas impian favorit gitu. Kamu tuh kira-kira punya gini nggak? Punya universitas yang jadi prioritas gitu waktu tamat SMK? Oh ya,
Ada. Karena aku di Jakarta kan kebetulan rumahku dekat UI ya. Pastinya Mm-mm. aku prioritasin ke UI kan. Jadi yang lebih dekat ke rumah sama ya lebih dekat lah, lebih dekat terus juga pasti UI udah nggak di iniin bang, udah nggak diheranin banget sih buat masalah kualitas pendidikannya. Pasti udah paling top deh kalau itu. Iya bener sih, Cuman ya emang top Indonesia. dapatnya di Telkom kan. Ya udah, nggak apa alhamdulillah nih, nggak apa-apa gitu, Oke, bagus lah. ya ya. Nah, sekarang itu lebih ke kira-kira pencapaian kamu selama SMK apa sih yang bisa menunjang kamu dapat beasiswa sehingga kamu keterima di GGS gitu? Oh ya. Yang menunjang tuh pasti nilai sama portofolio sih, karena pas daftar beasiswa tuh kita disuruh masukin portofolio kan. Kebetulan juga aku ada PKL, nah di PKL-nya aku juga bisa bikin project. Nah, project itu bisa jadi portofolio buat aku daftar di beasiswa. Jadi itu menunjang banget sih portofolio. Selanjutnya, ketika kamu tamat SMK nih kan kamu udah daftar beasiswa nih. Tentu ada syarat-syaratnya dong. Nah, waktu kamu lihat ketentuan yang berlaku di beasiswa itu, apa kamu merasa udah cukup gitu sama pengetahuan kamu terkait pemahaman persyaratan apa aja yang diperluin gitu? Apa mungkin kamu ngerasa sempat kebingungan gitu? Ini kayaknya daftar persyaratan terlalu banyak gitu. Oh, iya. Kebetulan untuk persyaratan sendiri tetap aku tetap ini tetap pasti teguh sama pendirianku sendiri, pasti aku bisa buat menuhin semua persyaratan-persyaratan yang dari beasiswa ini, beasiswa GGS. Ya tetap dijalanin aja sih, tetap Oh, harus berarti ikutin persyaratan aja. ya berarti kamu cukup paham lah ya sama persyaratannya dan kamu berusaha Iya, untuk memenuhi aman. itu. Oke, yang terakhir Iya nih, aman lah. waktu kamu tamat SMK, merasa khawatir nggak sih misalnya gagal dapat beasiswa gitu? Nah iya, kalau gagal pasti ada ya, karena kan juga kalau misalnya daftar beasiswa tuh kita ngeringanin beban orang tua kita juga kan. Nanti kalau misalnya gagal kayak aduh gimana ya, ya udah UTBK nggak keterima, ini nggak keterima, jadi kan kayak lebih ke kasihan aja sama orang tua gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak dapet beasiswa kan orang tua lebih banyak pengeluaran buat kuliah kan, jadi alhamdulillahnya ya terima kan, jadi ya oh, ini Oke, makasih ya Ilya sudah meluangkan waktunya ya untuk sesi interview. masuk kembali. Oke, oke demikian Sip, sesi interview dari dari Ilyas bersama saya Kade Galima Utama. Oke, kami tutup ya. Terima kasih Ilyas. ya, terima kasih kali. Jadi pertanyaan pertama nih, kakak dulu pas awal-awal lulus SMA itu rencananya apa nih? Rencana karir atau rencana apa? Misalnya goal spesifiknya gitu, mau masuk universitas mana? Oh, ya. Kalau dulu rencana aku ini lulus SMA pastinya pengennya negeri. Tapi waktu itu aku punya dua opsi. Yang pertama, aku negeri tapi yang jurusan IT atau swasta jurusan IT. Jadi kalau misal dengan opsi kedua itu pasti yang lebih gampang didapetin kan swasta. Makanya waktu itu juga milihnya kayak Telkom yang dia jurusannya ke IT. Terus juga waktu itu karena memang ketolak UTBK, makanya sekarang di Telkom. Nah, buat rencana setelah SMA juga pengennya di Telkom itu sekolahnya memang dari awal keterima karena beasiswa gitu kan. Tapi ternyata waktu itu ikutan beasiswa yang ID Cloud Host, tapi ternyata itu nggak diterima. Jadi ya udah tetap dijalani dulu dan ya sampai sekarang gitu. Oh gitu gitu. Jadi emang udah mau ke Telkom ya dari dulu ya. Tuh. Oke. Terus ini nih, ini general banget. Apa impian terbesar kakak terkait pendidikan atau karir? Kalau pendidikan dan karir pastinya impian aku nanti pengen jadi CEO dari perusahaan atau mungkin jadi owner perusahaan yang aku buat sendiri. Tapi rencana aku adalah sebelum aku jadi yang aku impikan itu maksudnya itu masih step selanjutnya gitu. Aku pengen coba karirku ini mengarah ke PM atau project manager. Wow, Jadi sama dong. oh ya sama. Nah, ya karena kayak di PM tuh ya lebih tahu aja lah kalau misal secara semuanya lah operasional,
secara timeline, secara garis ini. Jadi ya rencananya pengen ke situ. Oke, Puncak jadi karirnya nanti bakal situ. kalau terkait pendidikan gitu gimana tuh? Misalnya IPK atau ada prestasi gitu? Oh ya, kalau pendidikan pengennya sih pasti rata kanan lah ya. Pengen lulus cepat, cum laude, terus juga jadi mahasiswa berprestasi. Kemudian sebelum lulus pastinya pengen udah punya pengalaman organisasi, lab, magang, dan lain sebagainya gitu sih. Oh gitu. Oke. Terus nih pertanyaan nomor 3, bagaimana kamu mencari informasi tentang beasiswa? Contohnya tadi kan beasiswa ID Cloud Host, dan sekarang beasiswa kakak apa? Pandi. Oh iya, gimana tuh cara tahunya tuh? Jadi waktu itu memang beasiswa ini di Telkom ini kan banyak ya. Maksudnya instrumen buat cari beasiswanya. Kalau di Telkom itu ada biasanya diposting di Instagram. Nah itu Instagramnya yang Ditmawa kalau nggak salah ya, sering ngepost beasiswa gitu. Nah kalau misalnya ada info di sana pastinya waktu itu ikutan gitu kan. Nah terus juga selain itu pengen juga cari beasiswa itu dari website di luar Telkom gitu, kayak misal luar kampus yang udah disebutin tadi. Itu juga aku pernah berlangganan sampai sekarang pun masih berlangganan luar kampus buat cari beasiswa. Itu sih jadi cari beasiswanya. Terus juga apalagi ya, semisal nggak ada di kedua itu, biasanya aku juga masih sampai sekarang masih nyari beasiswa lagi, kayak ngetik di Instagram gitu info beasiswa. Nah itu biasanya ada beasiswa dari eksternal yang belum terlalu ke expose atau masih merintis gitu ibaratnya. Nah, itu biasanya chance-nya lebih gede buat dapat. Oh gitu, oke. Oke, jadi website sama Ditmawa Telkom ya. Kalau kakak pernah scrolling IG gitu, contohnya ke akun informasi lomba dan beasiswa gitu? Pernah informasi beasiswa itu yang sebutin tadi di IG ada, pernah nyari juga info beasiswa, ada Instagramnya, terus juga di Igrasias tuh kalau nggak salah ada juga nggak sih? Iya ya, Di newsfeed-nya. informasi ya di feed-feednya itu biasanya ada info Oke. beasiswa. Oke, nomor 5 nih, apa saja tantangan yang pernah kakak hadapi dalam mempersiapkan diri setelah lulus? Buat tantangan yang dihadapi setelah lulus, setelah lulus dari Telkom maksudnya? Enggak, ini kan maksudnya yang pernah dihadapin gitu. Oh Jadi setelah SMA. Oh ya. Sampai sekarang sih paling banyak pasti karena tantangannya manajemen waktu sih. Karena buat goals buat cari beasiswa itu kan buat menujunya kan nggak mudah ya. Jadi perbanyak kegiatan, perbanyak organisasi biar bisa punya pengalaman, CV dibagusin gitu biar nanti lebih gampang keterima beasiswanya. Nah, terus tantangannya ya pasti itu karena terlalu banyak kegiatan yang di ini, jadi manajemen waktu harus pinter-pinter cari membagi waktunya, gimana bagi waktu kuliah biar stabil, terus gimana organisasi dan gimana kesehatan gitu. Jadi tetap dipertimbangin ketiga hal itu. Itu tak. Oke, jadi struggle terbesarnya itu juggling kegiatan ya? Ya betul, membagi waktu di kegiatannya. Oke. Nah, ini mendalam lagi nih pertanyaannya. Ini ada nggak sih orang yang paling berperan dalam membantu kakak menentukan rencana masa depan nih? Ada, yang pastinya orang tua paling berpengaruh ya buat support, buat kasih arahan kemana. Tapi sebenarnya kalau misalnya arahan cita-cita kemana baru ketemukan di kuliah saat pas ada teman kelasku itu dia memang dia udah pernah kuliah sebelumnya, terus pindah ke Telkom, jadi dia sudah tahu nih rencananya kemana. Nah terus aku coba, karena aku dekat sama dia, jadi sharing lah sama dia. Terus juga ternyata kita satu passion. Nah kalau sudah tahu kayak gitu, rencana karirnya itu bisa dibangun bareng-bareng kayak gitu.
Jadi ada sih 1 orang. Oh gitu. Jadi pertama orang tua sama si teman yang itu ya. Betul. Oke. Nah, gini nih. Faktor terbesar yang dulu membuat kakak paling kesulitan tuh dalam menentukan pilihan setelah lulus SMA tuh. Faktor terbesar kesulitan ya. Mungkin kalau aku dulu setelah lulus SMA sudah tahu sih sebenarnya pengen kemana, pengen ke IT. Tapi kalau faktor yang apa namanya sulit-sulitnya itu tuh mungkin membedakan ini ya antara IT itu kan ada banyak kan, ada dipecah lagi ada information technology, ada teknologi ada teknik informatika dan lain sebagainya informasi. Ya mungkin membedakan banyak aspek-aspek di dalam IT sendiri itu sih. Kita juga harus tahu IT ini nanti yang kupilih ini mau kemana. Terus juga untuk menentukan pendidikannya kemana, dilanjut kemana, sebenarnya menurut aku di semua instansi kita sekolah atau di univ manapun kita berada itu nggak ngaruh, kayak misal di swasta sama di negeri gitu nggak ngaruh. Yang penting kan kita sendiri, malah justru kalau misal kita ada di tempat di mana kita ditempatkan di tempat yang kurang bersinar, tapi kalau kita bisa bersinar malah bagus gitu. Oke, ngerti, paham. Jadi basically kayak minatnya gitu ya, dan spesifiknya mau di mana, bidang mana gitu, bingung ya, choice paralyzation basically ya. Oh iya, ya dulu sih pengennya di bagian IT kayak coding, tapi sekarang semenjak di sistem informasi udah berubah haluan, jadi lebih ke arah bisnis dan ini sih analisa gitu sih. Sama lagi. dulu saya back end, tapi sekarang saya jadi PM sama hustler kalau hacker. Dua. Oke, next nih. Kalau kakak menghadapi kesulitan nih, itu biasanya ke siapa nih diskusinya? Kesulitannya ini maksudnya kesulitan akademik ya, bukan cobaan hidup gitu. Ke siapa apa? Diskusinya sama siapa gitu. Oh, kalau misal di akademik, diskusinya ke temanku yang ini, yang tadi aku ceritain tadi, ada yang menginspirasi karirnya. Karena kalau misalnya punya teman kayak yang satu visi, satu passion gitu tuh lebih enak. Jadi kita geraknya bareng-bareng, misal ada struggle di mana atau ada kesulitan di mana satu tahap kita nggak bisa nyelesain atau cita-cita kita jadi tertunda gitu tuh enak buat cerita ke dia yang sama-sama juga ngejalani gitu. Ya ceritanya ke sana sih pastinya. Terus juga mungkin ceritanya pernah sih aku cari mentor dari entah itu cutting atau dari siapa gitu yang sering lomba atau sering yang maksudnya sama-sama passionnya gitu kan. Ya cerita-cerita aja gitu. Terus juga minta feedback apa yang harus aku lakukan dan ya gitu. Oh gitu. Oke. Jadi ke teman yang tadi sama kalau bisa ke cutting juga ya. Betul. Dapat nggak bang tuh cutting mentor tuh? Dapat. Kalau di Sisvo kebetulan banyak yang welcome sih cuttingnya. Apalagi kalau misal kita ya kayak misal kamu punya organisasi, misal gabung organisasi search nanti. Nah, nanti punya cutting gitu kan. Nah, asal di ini aja bisa. Pasti terbuka. Gua ketolak search jadi nggak bisa relate. Oh iya, waduh. Time. Gua dapat hadiahnya loh pas open mind. Oh ya. Lo harusnya screenshot itu hadiahnya. Oh iya. Gimana gua bang? Oke, next ini, nah menurut abang nih kan katanya kan target besarnya kan mau jadi CEO atau jadi PM kan ya. Nah ini untuk persiapan abang nih buat sekarang tuh kira-kira apa nih yang kurang? Buat sekarang yang kurang sebenarnya lebih ke ini aja sih, pengalaman secara di dalam organisasinya gitu. Makanya sekarang baru ngincer buat cobain magang biar nanti kita tahu lapangannya kayak gimana gitu. Karena kalau misal
PM dan CEO itu tuh sebenarnya udah kita pelajarin di sistem informasi. Tapi kalau misalnya sekedar teori dan sekedar sekedar ya ilmuwan doang tanpa lapangannya tahu lapangannya gimana, makanya jadi lebih sulit. Jadi fokusnya sekarang sih ngejar gimana caranya biar aku bisa coba praktik lapangan selain dari kayak kayak gitulah. Lomba-lomba juga menurutku kurang lapangan banget karena kalau dari sharing orang-orang perusahaan gitu ternyata PM nggak sekedar cuma ngatur timeline dan lain sebagainya, masih banyak yang perlu dilakukan. Gitu. Hmm. Oke. Jadi basically real world experience-nya ya yang kurang ya. Ya betul, experience buat di lapangannya gitu sih. Oh ya. Jadi ini out of topic sih. Tapi abang ikut FJIP nggak? Itu faculty join incubation program itu jadinya kalau startup diinkubasi itu sama Telview. Oh enggak lagi? Enggak ya? Oh iya pantasan gue nggak lihat. Oke. Oh lo ikutan? Iya ikutan. Tapi keluar elemen soalnya maba sendiri saya. Walah, emang bagus. Oke. Nah, ini next nih. Tadi kan abang pernah bilang nih, karena choice paralyzation tuh jadi hambatan terbesar ya kalau nggak salah tadi ya. Nah itu bagaimana nih abang atasin choice paralyzation tersebut tuh? Ya pastinya cara ininya ya berjuang buat dapetin experience itu sih. Jadinya dengan cara kita berjuang cuma menurutku cuma satu aja sih emang jawabannya, ya berjuang buat dapetin itu gitu. Kalau misalnya usaha lain mungkin ikutan lomba pun dari sedangkan kalau misalnya itu sudah berjalan secara manual, nggak bisa dari awal dirancang gitu, nggak bisa. Tapi harus tahu timelinenya gimana biar dan menyesuaikan seefisien mungkin kayak gitu. Dia gitu sih. Oh jadi penyesuaian dan adaptasi ya. Ya buat dia berjuang buat kesananya. Nah gini nih, jadi next ini bakal questionnya yang paling spesifik nih. Kalau kakak dulu pas SMA dulu pernah daftar universitas nggak yang jadi prioritas gitu? Kan pernah maunya rencana daftar SNBT ya, kira-kira ada nggak targetnya gitu? Swastanya apa aja selain Telview gitu? Dulu sih swastanya selain Telkom BINUS, tapi ku pikir-pikir lagi karena waktu itu mikirku ke IT ya, belum ke bisnis ya, jadi lebih milih Telkom aja karena udah namanya udah Telkom lagi gitu kan. Terus juga kalau misal univ yang swasta di luar swasta palingan aku UGM sama UI sih. UI pun ngejarnya yang siswo gitu, sistem informasi. Sama lagi, gue juga siswa UI lagi. Sama mulu. Tapi gue nggak suka UGM. Nggak mau jadi. Nggak suka UGM. Oke, nih bang, next nih. Itu kan abang kan daftar dapet beasiswa Candi itu kan semester 3 ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah itu kira-kira capaian apa yang abang pakai tuh untuk diterima tuh di beasiswa itu? Pencapaian kalau misal di Pandi kemarin itu syarat pendaftarannya ada disuruh ngelis kegiatan selama kuliah dari semester 1 ke 3. Nah, itu sih jadi semua kegiatan yang pernah aku lakukan dari semester 1 ke 3 aku jabarin secara lengkap, secara rinci, dan terus apa benefit yang aku dapatin dari situ. Terus juga jadi itu yang mungkin dilirik sama Pandi gitu. Terus juga mungkin aku juga sedikit membanggakan bahwasanya pernah menjadi BA ambasador di Blue, karena memang beasiswa Pandi ini selain memang kasih beasiswa
itu nyari ambasadornya Pandi sendiri gitu. Jadi ya itu sih capaiannya yang gue banggakan gitu. Oh gitu. Hmm. Jadi basically iya banyak ya yang dipakai gitu. Tapi lebih nonjolnya esainya gitu ya dan profilnya. Sebenarnya esainya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu agak gitu. Maksudnya bukannya terlalu dilihat oleh Pandi, tapi kegiatan kita selama jadi mahasiswa itu tuh udah ngapain aja, terus juga apakah ada relevansi sama nanti ketika kita diterima jadi Pandi, apakah kita punya pengalaman ke sana atau enggak gitu. Gitu sih. Oh oke, siap. Jadi ini pertanyaan terakhir nih. Gini nih, misalnya abang sebelum dapat beasiswa Pandi nih, tuh merasa seberapa khawatir nih nggak dapat beasiswanya nih dari 1 sampai 10 dan kenapa gitu? Seberapa khawatir ya, mungkin 7 sampai 8, nggak tahu nih. Karena sebenarnya bukan khawatir atau gimana, cuma beasiswa ini memang ku cari buat ya selain meringankan beban orang tua, tapi juga sebagai bukti dan capaian aku kalau misal aku sudah di tahap ini gitu. Jadi kayak semua usaha aku ini nggak sia-sia dan terbayarkan dengan beasiswa itu gitu. Makanya kalau misal seberapa khawatir ya sebenarnya antara 7 dan 8, tapi yang bukan terlalu khawatir, mungkin berarti 6 lah. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu khawatir juga ya, cuman gitu aja. Oke. Siap. Oke, udah sih pertanyaannya gitu doang. Terima kasih banyak ya Bang. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Kamal. Dan kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang anak beasiswa dari lulusan SMK. Baik, bisa perkenalkan dirinya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Eka Ramadan. Saya temannya Faizul Kamal ya. Ya, benar yang dikatakan Faizul tadi, saya merupakan mahasiswa yang penerima beasiswa ke IPK. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apa rencana kamu setelah lulus SMA ini? Itu. Setelah lulus, kebetulan saya ini lulusan SMK ya. Setelah lulus SMK, saya berencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memilih jurusan sesuai dengan minat dan melanjutkan jurusan yang saya miliki dari SMK tersebut, yaitu jurusan multimedia. Oke. Yang kedua itu apa impian terbesar kamu terkait pendidikan atau karir? Impian terbesar saya adalah mendapatkan beasiswa, termasuk beasiswa KIPK yang telah saya dapatkan ini, untuk kuliah yang di universitas yang saya impikan, yang saya inginkan, dan lulus dengan prestasi dan nilai yang mengesankan. Oke, selanjutnya bagaimana kamu dapat mengetahui informasi-informasi tentang beasiswa itu yang seperti KIPK itu? Saya mencari tahu informasi tersebut tentang beasiswa melalui berbagai sumber, terutama dari seperti website resmi universitasnya dan juga terutama dari media sosial universitas tersebut. Selain itu, saya juga bertanya kepada alumni atau kakak kelas atau kakak tingkat yang pernah mendapatkan beasiswa ke IPK tersebut. Oke, selanjutnya sejauh ini apakah kamu sudah memiliki gambaran tentang universitas atau jurusan yang ingin kamu pilih? Tentu saja saya sudah memiliki gambarannya. Saya tertarik dengan jurusan sistem informasi karena saya memiliki minat dan telah mendalaminya pada jurusan yang saya ambil waktu SMK pada bidang tersebut.
Oke, selanjutnya tantangan apa saja sih yang kamu hadapin dalam mempersiapkan diri setelah lulus itu? Beberapa tantangan yang saya hadapi adalah persaingan yang ketat dalam mendapatkan beasiswa KIPK ini, kesiapan mental dan akademik untuk masuk ke perguruan tinggi, serta manajemen waktu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dalam universitas tersebut. Selanjutnya, ada nggak sih orang yang paling berperan penting untuk membantu kamu menentukan rencana masa depan? Keluarga atau apa gitu? Tentu saja yang terutama ialah orang tua ya, Wah, membantu menentukan rencana masa depan saya karena mereka memberikan masukan, dukungan, serta motivasi agar saya bisa memilih jalur yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuan saya. selanjutnya, menurutmu faktor terbesar apa yang membuat kamu kesulitan dalam menentukan pilihan setelah lulus dari SMK? Faktor terbesarnya itu membuat saya kesulitan adalah banyaknya pilihan yang tersedia dan ketidakpastian tentang prospek karir di masa depan. Selain itu, tekanan dari lingkungan juga bisa mempengaruhi keputusan sehingga saya harus benar-benar mempertimbangkan pilihan dengan matang. Jika kamu menghadapi kesulitan ya, kepada siapa sih kamu biasanya berdiskusi gitu? Teman atau Tentu, keluarga atau siapa? tentu terutama ke orang tua dulu, karena saya selalu berdiskusi dengan orang tua terlebih dahulu. Tahu teman-teman yang telah memiliki pengalaman lebih dalam di bidang yang saya ingin tekuni. Selanjutnya nih, pernah nggak sih kamu kayak merasa bingung atau kewalahan dengan banyaknya informasi beasiswa? Jika ya, itu gimana sih emang mengatasinya? Terkadang saya masih bingung dengan banyaknya informasi dari berbagai sumber. Untuk mengatasinya, saya membuat daftar beasiswa yang relevan dengan kriteria saya, mencatat tenggat waktunya, dan hanya fokus pada yang sesuai dengan kebutuhan saya. Ini 4 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama ini 4 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama itu kamu setelah lulus SMK nih, kamu punya daftar prioritas untuk masuk kampus nggak? Kayak kampus favorit kamu setelah lulus SMK itu? Tentu ya, tapi dikarenakan saya ini tidak ingin merantau atau keluar kota, jadi saya ingin di kampus-kampus yang di kota saya aja. Yang menjadi prioritas utama yaitu Universitas Jambi tentunya, dan pilihan kedua yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Pencapaian apa sih yang kamu dapetin gitu dari SMK yang bisa menjunjung kamu buat dapat beasiswa ini? Selama di SMK, alhamdulillah saya berhasil mendapatkan nilai akademik yang alhamdulillah memuaskan, dan juga aktif dalam organisasi OSIS. Terus ini apakah kamu pernah merasa cukup gitu untuk memahami semua persyaratan beasiswa yang ingin kamu daftar? Ya, saya sudah membaca dan memahami persyaratan beasiswa yang ingin saya daftarkan, termasuk dokumen yang diperlukan dan kriteria seleksinya. Namun, saya tetap mencari informasi tambahan agar lebih siap lagi. Ini pertanyaan terakhir, kamu merasa khawatir nggak sih tentang kemungkinan gagal gitu untuk mendapatkan beasiswa saat di SMK? Tentu saja saya cukup khawatir karena persaingan beasiswa yang sangat ketat ini, Jo. Namun saya tetap berusaha yang terbaik dan juga mencari alternatif lain, seperti mencari beasiswa tambahan
atau mempertimbangkan opsi lainnya jika tidak lolos. Oh. Kalau buat opsi lainnya itu boleh tahu nggak sih beasiswanya selain KIPK yang pernah kamu daftar gitu dulu? Mungkin alternatifnya sebagai beasiswa yang mempertimbangkan IPK Jul, beasiswa prestasi gitu. Oh, oke, oke. Oke, segitu saja sih pertanyaan yang saya ajukan. Siap-siap. Makasih ya, Mas Krisna. Oke, sama-sama Jul. Oke, sekian. Oke, halo semuanya. Kali ini aku udah bersama salah satu temanku yang merupakan penerima beasiswa, salah satu penerima beasiswa dari Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Jabriel Bomasena Javier Arjanto dengan NIM 102022430030. Lalu temanku di sini boleh silakan perkenalkan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaizati. Saya dari SI 4802 di sini. Udah itu aja ya, cukup ya. Ini perlu kah? Boleh kasih tahu NIM-nya dong. Ya, NIM-nya 102022430036. Oh iya, mau nanya ini kamu beberapa pertanyaan. Mungkin Boleh. boleh dijawab. Aku pengen bawa kamu bernostalgia ke masa-masa saat SMK akhir-akhir pengen lulus gitu. Oke. Nah, pada saat kamu SMK, sebenarnya impian terbesar kamu terkait pendidikan dan karir masa depan kamu tuh bakal kayak apa sih? Kamu dari gambaran atau belum waktu itu? Buat waktu itu tuh impian terbesarku buat pendidikan tentu saja lanjut ke perkuliahan aja. Paling nggak minimal S1 dan kalau bisa sih S2 gitu. Terus buat karir setelah itu pengennya sih ya kayak kerja di perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu ya, kayak mungkin di BUMN juga masuk gitu. Berarti kamu sendiri tuh emang rencananya nggak mau langsung kerja tapi mau cari kuliah ya? Ya benar, emang mau kuliah dulu. Oke. Terus dari rencana kamu itu kamu sempat nyari-nyari info tentang beasiswa kuliah gitu nggak? Kalau Cara dari itu sempet sih kayak beberapa itu ada beasiswa ya dari kayak masuk kampus atau beasiswa.id gitu-gitu yang dari eksternal di IG itu biasanya banyak tuh. Waktu itu sempat nyari-nyari juga dan kalau nggak salah sempat apply satu ya di yang masuk kampus itu sempat apply beasiswa di situ juga tapi nggak dilanjutin. Oke, berarti cara kamu nyari informasinya tuh melalui media sosial ya? Ya media sosial terutama Instagram tuh banyak biasanya. Oh. Pada saat itu kamu masih ingat nggak sih tantangan apa aja yang kamu hadapin buat mempersiapin diri kamu pada saat kamu lulus? Tantangan terbesar ya. Jujur buat waktu itu kan emang awalnya targetnya nggak ke sini ya, nggak ke Telkom ya. Kan dulu kan Oke. targetnya itu mau ke UGM niatnya. Jadi ya mungkin tantangan terbesarnya di itu ketika kita harus belajar eh, persiapan buat SNBT gitu ya. Itu sih Hmm. sama mungkin eh, nyari-nyari kampus yang bagus dan nyari beasiswa juga buat bantuan seperti itu. Ah, berarti kesulitan dalam bisa dibilang mempersiapkan eh, TPK gitu ya, karena kamu tujuan awalnya mau masuk ke PTN, Iya benar. pilihan pertamanya. Oke. Pada saat itu ada nggak sih orang yang paling berperan dalam membantu kamu buat menentukan rencana studi kamu? eh Orang paling berperan ya paling orang tua sih. Itu pun sebenarnya orang tua juga sebenarnya semuanya terserah ke aku gitu. Jadi nggak yang harus menuntun ke sini gitu. Nggak. Cuman sekiranya passionnya aku di mana ya nanti orang tua pasti dukung gitu. Paling orang tua bisa ngasih saran sedikit-sedikit. Sama mungkin beberapa dari temen juga sempat nanya-nanya ke temen terkait itu ya terkait apa jurusan gitu sama kampus mana yang bagus gitu.
Oke, berarti artinya orang tua mensupport apapun pilihan kamu gitu ya. Ya, Masalah teknisnya nanti bakal bagaimana, kamu itu nyari sendiri gitu ya. Oke, oke, oke. Eh, ada nggak sih kayak faktor terbesar yang bikin kamu itu kesulitan buat waktu itu milih aku nih setelah SMK mau masuk jurusan apa atau masuk ke kuliah di universitas mana, itu ada nggak faktor yang membuat kamu kesulitan gitu? buat jurusan sendiri sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena biasanya kalau SMK Udah. emang udah targetnya sih informatika gitu, informatika atau ya sejenisnya Oke. kayak teknologi informasi atau mungkin teknik apa sih, komputer, ya nggak komputer juga nih, Hmm. informatika kalau nggak teknologi informasi gitu. Paling cuman kayak cari kampus yang sekiranya itu apa sih, dulu kan itu sempat ada ya kayak yang misal PTN itu beberapa yang nggak nerima SMK gitu, ada rumor-rumor Hmm. begitu yang emang beberapa PTN itu harus difilter gitu buat anak-anak SMK terutama, karena kan SMK lebih katanya lebih susah buat masuk ke PTN daripada anak SMA gitu ya. Betul, Itu aja betul, sih, betul. paling lebih ke susah nyari kampusnya daripada daripada nentuin kayak prodi mana yang harus masuk gitu. Oke, oke. Eh, berarti eh, pada saat kamu merasakan kesulitan itu, ada nggak sih yang kayak orang yang bisa kamu ajak diskusi buat nyari jalan keluar dari kesulitannya itu? Em, Kalau buat nyari jalan keluar ya, buat kayak langsung langsung benar-benar nyaranin itu sih kayaknya nggak ada ya. Jadi semua kayak ya udah berdasarkan pengalaman orang itu aja. Nanti yang tentuin Oke. yang apa yang mengambil kesimpulan aku sendiri gitu. Eh, ya, oke, 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 oke. Berarti kalau boleh tahu nih Dok, buat kamu mempersiapkan beasiswa, pencapaian apa aja sih yang kamu dapetin selama ada di SMK yang bisa nunjang persyaratan beasiswa ini? Beasiswa tuh biasanya yang paling ini sih nilai rapot ya. Nilai rapot itu ya udah kayak penting lah. Penting banget itu nilai rapot dari awal kelas 10 sampai kelas 12 itu harus bagus. Terus mungkin ada beberapa kayak kompetisi yang diikutin biar buat menunjang itu apa sih, menunjang kompetensi kita buat nge-support dari nilai itulah. Sama buat kalau beasiswa tuh biasanya ada ini juga sih kayak motivational letter gitu-gitu. Biasanya suruh bikin Eh, esai itu gitu sih. pada saat itu kamu udah merasa cukup atau belum buat apa mempersiapkan itu semua? Udah merasa kayak, oh aku udah paham semua nih, aku bakal bisa eh kompletin semua persyaratannya dengan cara ini. Gitu. Aku udah merasa cukup yakin belum pada saat itu? Eh, beberapa ini udah lumayan yakin sih, cuman kayak misal kayak kompetisi gitu-gitu ya yang mungkin kayak motivational letter lah atau apalah itu kayak masih belum kebayang gitu. Tapi kalau misal kayak cuman sekedar nilai rapot gitu-gitu sih udah siap gitu, udah tahu. Oke, oke. Udah sih paling nggak itu aja Udah itu pertanyaannya. aja ya. Terima kasih banget buat jawabannya. Terima kasih banget buat waktunya. Ya, ya. Sekian mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.